Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Walaupun kita beribadah di rumah dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita diberikan kekuatan, kesehatan sama Tuhan. Pada hari Minggu ini, kita semua bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan buat kita semua. Pada hari Minggu ini, Kak Agus akan membawakan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pagi yang cerah yang Tuhan Yesus berikan buat kami pada hari Minggu ini. Pada hari Minggu ini hamba-Mu akan mendengarkan firman-Mu buat adik-adik kami. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah, walaupun kondisi kami di rumah dan kami tidak berkumpul bersama teman-teman kami dan kakak-kakak sekolah minggu, tapi kami tetap mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan, pimpin Kak Agus untuk membawakan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini bisa kami cerna dan kami pahami dan kami mengerti dan kami bisa menjadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum Kak Agus membawa firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu baca kitab suci. Nah adik-adik di rumah boleh ikutin Kak Agus ya nyanyinya ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Kak Agus bacakan ya, adik-adik simak ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Ya, kita udah baca firman Tuhan, yaitu dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Tema hari ini, minggu ini, temanya tentang Yesus memberkati anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Kak Gus mau tanya nih sama adik-adik ya. Pasti adik-adik ya pernah diajak sama orang tuanya ya ke rumah Pak Pendeta ya, berkunjung bersama orang tuanya ke rumah pendeta. Pasti dong, udah pernah dong ya, dan berkunjung ke tempat-tempat orang tua seperti nenek, kakek ya. Nah, hari ini adik-adik, waktu itu serombongan orang banyak, yaitu orang tua membawa anak-anaknya ke satu tempat, yaitu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah di sana. Nah, orang tua membawa anak-anaknya. Kenapa orang tuanya membawa anak-anaknya? Karena orang tuanya ingin sekali anak-anaknya ketemu Tuhan Yesus. Ingin sekali Tuhan Yesus merangkul anak-anaknya. Ingin sekali anak-anaknya dijamah sama Tuhan Yesus. Ya,
Akhirnya orang tua itu datang berbondong-bondong ke satu tempat bertemu dengan Yesus. Tapi murid Tuhan Yesus kesal melihat dan memarahi orang tua itu. "Hei, kenapa kamu membawa anak-anak kamu ke sana, ke sini?" Gitu. Karena kamu tahu nggak gitu, akan mengganggu proses ibadah, mengganggu proses Tuhan Yesus nggak konsentrasi untuk memberitakan firman Tuhan, kata murid-muridnya itu. Orang tua itu langsung diam, ya, melihat murid-muridnya yang sangat marah memarahi orang tuanya membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus, adik-adik, ya. Terus orang tuanya langsung diam. Tapi Tuhan Yesus marah juga melihat murid-muridnya memarahi orang tua itu yang membawa anaknya. Kata Tuhan Yesus begini, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus diam. Sangat diam melihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap dirinya kepada murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena dia melihat murid-muridnya kesal dengan orang tua yang membawa anaknya. Akhirnya Tuhan Yesus dengan penuh kasih sayang, Yesus memeluk anak itu dan meletakkan tangannya. Kata Tuhan Yesus gini, mari anak-anak yang baik, mari anak-anak yang ganteng, mari anak-anak yang cinta orang tua." Ya, Tuhan Yesus merangkul anak itu dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada bersama orang tua itu. Orang tua di sekitar itu merasa senang dan bersuka cita, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati anak-anak karena kenapa Tuhan Yesus sangat suka dengan anak-anak? Karena anak-anak memiliki kepolosan, adik-adik, dan percaya kepada Yesus dengan penuh hati yang tulus. Tuhan Yesus tidak meremehkan anak kecil dan dia sangat menghargai anak-anak kecil, adik-adik. Tuhan Yesus melihat kepolosan kepolosan anak-anak itu, dan anak-anak itu imannya sungguh kuat karena dia percaya, karena Tuhan Yesus mengasihi dia, karena Tuhan Yesus memberkati dia. Karena Tuhan Yesus sangat sayang dan cinta kepada adik-adik dan saya dan anak-anak, dan maka kita harus menyayangi sesama kita, siapa saja sesama kita. Setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita, seperti papa, mama, kakak, adik-adik, teman-teman, tetangga sekitar kita, ada pengemis di jalan, ada tukang bubur, dan ada yang lain, ya. Dan ada guru sekolah minggu yang mengasihi kita. Kita harus membagi kasih. Kita harus mengasihi apapun yang ada di situ. Kita harus mengunjungi, contoh ke rumah kakek dan nenek. Kakek nenek yang sakit, yuk kita sama-sama mengunjungi. Ya. Terus juga ada bagaimana kita harus saling merespon karena Tuhan Yesus sudah menyayangi kita. Tidak seperti murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus melihat kondisi bagaimana Tuhan Yesus memarahi dia dan dia langsung diam. Kenapa alasan murid Tuhan Yesus marah kepada dia? Waktu itu adik-adik, pada zaman itu, ya, di sana, ya, anak-anak kecil itu diremehkan. Anak kecil itu tidak menjadi yang terbaik menurut orang dewasa, gitu. Karena merasa anak kecil suka ngeganggu, suka bikin recok, ya. Kalau ada ibadah suka ngeganggu gitu, ya, berisik. Tapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak karena anak-anak mempunyai kepolosan dengan iman yang kuat. Nah, adik-adik, tadi Kak Agus juga udah nyebutin bagaimana sih karena Tuhan Yesus sudah respon, sudah memberkati kita, sudah menyayangi kita, sudah sayang kita. Apa yang kita harus lakukan? Tadi Kak Agus sudah sempat bilang, kita harus mengasihi kepada kakek, nenek, ya kan? Kita berkunjung. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang sakit. Yuk kita sama-sama berkunjung.
Ya, karena Tuhan Yesus udah berkati kita, dan bagaimana kita memberkati dengan cara apa? Merespon firman Tuhan dengan apa? Caranya ya kita saling membagi dan kita memberkati. Nah, kalau ada teman kita yang nakal, saya nggak mau sama teman yang nakal juga, saya nggak mau. Nggak boleh juga. Tapi kita harus bahwa Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus tidak memandang anak itu nakal, anak itu baik, tapi Tuhan Yesus sama sayang kepada kita semua. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menjumpai anak-anak, menjumpai dengan pelukan dan kasih sayang. Ya, nah adik-adik, cerita kakak pada hari ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita tanpa memandang orang itu kecil, anak-anak, masih kecil, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus menyayangi semua manusia yang ada di dunia ini dengan penuh kasih sayang. Anak-anak, ya, adik-adik, anak-anak itu merupakan karunia Tuhan. Adik-adik sebagai anak-anak, ya, kakak orang dewasa. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tadi kita harus bagaimana caranya untuk bisa menolong teman kita yang ada kesusahan. Tuhan udah berkati kita, Tuhan sudah merangkul kita dengan kasih sayang. Tuhan udah mati di kayu salib untuk mengorbankan kita. Kita harus membagikan kepada orang lain di sekitar kita. Tadi Kak Gus bilang, ya kan, kepada mama, papa, ya, teman-teman kita di sekitar kita, guru sekolah minggu, nenek, kakek gitu. Kalau ada yang sakit kita kunjungin, kalau ada yang perlu bantuan kita perlu bantuan. Nah, adik-adik, hari ini kan lagi zaman-zamannya virus corona nih, ya kan? Kita juga harus saling membagi buat teman-teman kita yang memang membutuhkan. Ya mungkin hari ini pekerjaan orang tuanya nggak bisa melakukan sesuatu. Contoh, tadi tukang bubur nggak bisa jualan. Ya kita bisa, ada teman kita nih orang tuanya tukang bubur, mungkin gitu. Ada contoh kayak gitu. Kita bisa membantunya dengan mengumpulkan uang, ya saling peduli, ya kan. Ya mungkin kita nggak bisa bertemu, tapi kita melalui transfer ya sama-sama gitu. Kita ada teman-teman yang sakit, ya kita saling mendoakan. Mungkin kita berdoa aja, itu bagian dari berkat yang Tuhan telah berikan untuk kita curahkan kepada orang lain di sekitar kita. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu yang memang minggu kedua yang memang kita beribadah di rumah gitu. Tapi kita terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan kesehatan pada hari ini. Kita mau membagikan seperti bagaimana Tuhan Yesus merangkul kita, menyayangi kita dengan kasih sayang kepada orang lain. Nah, ada pertanyaan nih mungkin dari adik-adik. Apakah adik-adik yang nakal juga diberkati? Ya, pasti diberkati Tuhan. Nggak memandang bulu itu jahat atau memberkati Tuhan, tapi kita sudah diberkati Tuhan. Bagaimana kita merespon firman Tuhan itu, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita meresponnya bagaimana caranya? Yaitu kita saling membagi dan saling peduli kepada teman-teman kita di sekitar kita. Ya adik-adik, kita mau firman Tuhan ini melekat di hati adik-adik. Kita mau firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, dan adik-adik bisa menyalurkan kepada teman-teman kita di sekitar kita, ya. Nah, biasanya di buku agenda adik-adik harus catat nih, ya. Harus catat, ya, temanya yaitu Yesus memberkati adik-adik. Temanya Yesus memberkati adik-adik. Temanya harus dicatat. Temanya memberkati adik-adik. Bahan Alkitabnya Markus 10 ayat 13 ayat 16 itu harus dicatat. Nah, bagaimana sih kesimpulannya catat ya, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Yang kita lakukan adalah kita harus menjadi berkat buat orang di sekitar kita, ya. Catat adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita dan menyayangi kita. Kita harus menjadi berkat buat orang di sekitar kita, ya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita dan menyayangi kita. Kita harus menjadi berkat buat orang di sekitar kita.
Oke, apa aja tuh berkat Tuhannya? Yaitu kita harus mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi kakek nenek yang sakit, mengunjungi teman yang sakit, ya. Ya, itu catatan yang harus adik-adik catat di buku agenda. Jadi nanti minggu depan ditanya sama Gus sekolah minggunya, minggu depan ceritanya apa sih gitu. Nah, itu temanya yaitu Yesus memberkati anak-anak. Nah, hari ini Kak Agus akan memberikan satu ayat hafalan yaitu Markus 10 ayat 14, Markus 10 ayat 14b. Jadi nanti adik-adik coba dilihat yang Markus 10 ayat 14b. Bunyinya gini. B-nya gini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, itu yang 14B-nya, ya 14B-nya. Jadi adik-adik nanti diapalin ya, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, ya. Semoga firman Tuhan yang Kak Agus sampaikan pada hari ini adik dipahamin bahwa Tuhan Yesus sudah berkati kita. Tuhan Yesus menyayangi kita, nggak seperti kayak murid-murid Tuhan Yesus yang langsung nggak boleh, kamu nggak boleh deket-deket, nggak boleh deket-deket Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus merangkul adik-adik. Tuhan Yesus menyayangi adik-adik. Nah, kita juga harus menyayangi dengan teman-teman kita di sekitar kita, menyayangi opa oma, menyayangi papa mama. Dikasih tahu harus nurut ya, karena dia sudah menjadi berkat buat kita di sekitar kita ya, karena adik-adik sudah ditegur, diingatkan, itu akan berkat yang luar biasa yang tadi ada tandingnya buat kita semua ya. Sebelum kakak tutup ya, kakak berdoa dulu ya buat adik-adik, dan kita mungkin mau nyanyi satu lagu ya. Lagunya gini, lagunya ada satu lagu, betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, dan Tuhan Yesus merangkul kita. Kita mau responkan lagu ini dengan memuji nama Tuhan. Lagunya gini, betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tahu ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pasti ada di lagunya ini udah tahu ya, lagunya ini sering dinyanyiin di sekolah minggu ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya itulah Tuhan persembahanku, segenap hidupku dan jiwa dan ragaku, sebab tahu ku miliki harta dan kekayaan yang cukup berarti untukmu kupersembahkan. Sekali lagi ya, kita nyanyi ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab kau ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita bersatu doa.
berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini Engkau telah berikan firman-Mu yang indah buat adik-adik kami dan kami di sini Tuhan Yesus, tentang bagaimana Tuhan memberkati adik-adik dengan penuh kasih sayang. Tuhan merangkul adik-adik dengan penuh kasih sayang. Adik-adik pada hari ini sujud menyembah kemuliaan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan berkati hati adik-adik dan adik-adik bisa lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Walaupun kondisi kami pada hari ini, kami tidak bisa berkumpul di gereja bersama-sama teman-teman kami dan guru sekolah minggu, tapi kami tetap mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, jamah kami semua Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Lindungi kami Tuhan, biar kami pun dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin Tuhan kasih-Mu akan mencurahkan buat kami dan berikan kami kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, lindungi papa mama di rumah, lindungi kakak, adik kami dan nenek kakek ya Tuhan Yesus, dan di sekitar kami. Jauhkan dari segala penyakit Tuhan, biar kami saling mengasihi dan saling memperduli dan saling menjadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kakak tutup dan kakak sudahi ya hari ini, kakak ada satu aktivitas yang buat adik-adik, khususnya kelas Taruna dan Madya ya Madya lah lebih besar ya. Nah nanti kalau sudah jadi, nanti adik-adik tolong di videoin dan masukin di WA di grup KPA. Nanti Kak Gus lihat nih lah yang mana yang paling bagus. Kita bikin kartu ucapan buat papa mama atau kakek nenek atau kanan kita di sekitar kita yang kita kasih. Nah ini buatnya kayak gini ya, oke. Ini kata ucapannya I love you. Nah nanti dibuka ditulis yes. Ini kebalik nih, tulisannya Yesus I love you ya. Yes, tutup lagi ya. Nanti cara buatnya Kak Agus akan kasih link videonya kepada adik-adik. Nanti adik-adik tinggal buka videonya dan adik-adik caranya bagaimana ada di videonya. Kak Gus copy sih dari YouTube, tapi nggak apa-apa. Tapi nanti adik-adik bisa buatnya kayak gini. Ditulis ini buat mama dan papa. Nanti ada ditulisnya terserah adik-adik, tapi ada ditulis Yesus I love you di sini ya. Nanti tutup lagi. Ukurannya nanti besar. Nanti biasanya segini gini nih. Ya, kalau bisa ukurannya segini nih 20 atau 18 ya. Nanti tinggal adik-adik bikin. Nah, caranya bagaimana? Nah, lihat nanti di link video kakak yang nanti kakak share ke kelas Taruna dan Madya ya. Cukup sekian dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Semoga apa yang Kak Agus sampaikan firman Tuhan bisa adik-adik camkan dalam hati dan adik-adik lakukan, dan adik-adik menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita dan menjadi kesayangan buat Tuhan Yesus. Kita mau Tuhan Yesus sayang pada kita dan kita juga sayang kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa aktivitasnya dibuat ya kan. Nanti setelah jadi ya kan, kalau sudah dijadi ya kan, nanti langsung di share di grup KPA ya kan, atau di wali kelas masing-masing, kelas Taruna dan Madya ya. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya, jangan sampai nggak kerjain ya. Ini tugas Kak Agus, aktivitas Kak Agus, yaitu kelas Taruna dan Madya ya. Kalau nggak bisa dibantuin mama papanya, lihat tuh cara-caranya buatnya ya. Caranya buat nanti dilipat dulu ya. Sebenarnya ada udah tahu nih Kak Agus juga buat, tapi nggak apa-apa. Lebih enak lagi nanti dilihat di videonya, lebih gampang biar nanti bisa buka lagi, bisa dilihat lagi bagaimana sih caranya buatnya ya. Jangan lupa ya, buat ya, jangan sampai nggak buat ya. Nanti Kak Agus minta sama adik-adik yang kelas Taruna dan Madya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Semoga hari Minggu ini penuh dengan sukacita dan adik-adik sehat selalu ya. Dan minggu depan kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berkumpul nih adik-adik, jauhkan dari segala penyakit virus corona ya. Aduh, Kak Agus juga kangen nih sama adik-adik untuk bisa sama-sama sekolah minggu bertemu, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita sudah sukacita ya, hari Minggu penuh sukacita karena adik-adik sangat gembira karena Tuhan Yesus sudah hadir di hati adik-adik. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.